Kita akan buka di Kisah Rasul pasal 2, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1, 2, 3 itu dulu, ya, tidak panjang-panjang. Ya, lebih baik sedikit ayat tapi mendalam daripada panjang ayatnya isinya hanya kulit-kulitnya. Ya. Pada pagi ini kita mau belajar jadi orang percaya, jadi Kristen, ikut melayani, bahkan dipakai Tuhan buat mujizat, itu belum apa-apanya, saudara. Ada tingkatan yang lebih lagi, yang lebih lagi, yang lebih lagi. Ya, jadi banyak orang merasa begini, saudara. Sudah saya percaya Tuhan, saya jadi anggota di gereja, ya. Kemudian saya sumbang gereja, saya bayar perpuluhan setia, selesai. Saya sudah jadi orang Kristen yang baik. Ada juga yang merasa, oh saya harus ikut melayani. Dengan melayani saya dikasih karunia, saya diperlengkapi lu buat mujizat. Sudah, saya sudah hebat, selesai sampai di situ. Ya, ternyata saudara tidak selesai sampai di situ. Ini yang saudara dan saya perlu belajar bersama, sehingga kekristenan kita benar-benar menjadi kekristenan yang benar menurut Tuhan. Bukan benar menurut dogma, bukan benar menurut doktrin, bahkan bukan benar menurut selera-selera beberapa hamba Tuhan. Ya, saudara, karena kalau saudara dan saya perhatikan terlalu banyak perbedaan doktrin dan dogma antar aliran-aliran di dalam kekristenan. Ya, contohnya ada yang bilang kalau di depan peti nggak boleh tunduk, nggak boleh sama sekali hormat. Ada pendeta bilang nggak apa-apalah. Ya, kalau hormat terakhir depan peti boleh. Ya, macam-macam saudara perbedaan. Ada yang bilang nggak boleh ke kuburan. Ya, bersihkan pun nggak boleh, orangnya sudah nggak ada kok di situ rohnya. Ada yang bilang kenapa sih kalau bersihkan kuburan nggak boleh? Dia kan misalnya itu orang tua kita atau siapa. Ya, jadi perbedaan demi perbedaan demi perbedaan, saudara. Ya, bahkan ada yang bilang nggak apa-apa beli togel, kalau dapat kan berkat Tuhan. Ya, kalau nggak dapat itu namanya nyumbang. Ya, tetap diberkati itu Tuhan. Nah, ini masalah, saudara. Sehingga yang benar itu yang bagaimana, yang sebenar-benarnya itu yang bagaimana, saudara. Ya, jadi kita mau belajar hari ini, pagi ini tentang tingkatan-tingkatan kekristenan yang saudara dan saya harus terus meningkat. Bukan hanya berkatnya terus meningkat, duitnya terus meningkat, usahanya terus meningkat, saudara. Ya, karena selalu kekristenan itu, saudara, kenyamanan adalah pembunuh kekristenan nomor 1. Itu diselidiki di mana-mana. Nek orang sudah hidup nyaman, hidup enak, kekristenannya pun keenaan dan terlena. Ya, jadi Tuhan tuh serba salah. Kenapa? Kasih anak-anaknya hidup enak, anak-anaknya jadi santai. Ya, didik anak-anaknya supaya jadi orang-orang hebat, kuat imannya, kuat doanya, anak-anaknya ngeluh semua. Ya, jadi serba salah, saudara. Ya, jadi hari ini kita akan lihat, sekarang kita akan baca, ya, supaya tidak bertele-tele, berlama-lama. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, kita mau perhatikan ayat di sini. Sekarang kita akan lompat dulu ayat ke-5. Ya, supaya saudara dan saya mengerti kekristenan tidak hanya berhenti sampai menjadi anggota gereja. Kekristenan tidak hanya berhenti sampai menjadi saudara dan saya ikut ambil pelayanan. Ya, tapi kekristenan terus meningkat sampai saudara dan saya hidup didorong oleh angin roh yang dalam meniup saudara dan saya kemana roh itu mau. Ya, kemudian juga dibakar, diberi semangat, diberi motivasi oleh api roh yang di dalam kita. Ya, baik, kita akan baca ayat ke-5. Pada waktu itu, ya, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong. Ternyata saudara lihat, ya, waktu hari Pantekosta itu orang-orang Yahudi, ya, dikatakan yang apa di situ? Yang saleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang hidup benar. Saudara, ya, mereka juga sedang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Saudara, ya, saudara dan saya perhatikan, orang-orang ini mereka beragama. Mereka ikuti hukum-hukum Tuhan yang diturunkan lewat Musa dan nabi-nabi perjanjian lama. Ya.
Kalau ditinjau secara Alkitab Perjanjian Lama, mereka sudah benar, saleh dong. Sudah hidup benar, hidup kudus, hidup alim. Saudara. Tetapi ternyata saudara apa lihat? Ada segolongan murid Tuhan yang hidupnya berbeda. Ya, hidupnya berbeda, saudara. Nanti kita akan lihat perbedaannya di sini supaya kita ngerti, saudara. Ya, tugas saudara dan saya itu bertumbuh terus, tidak hanya selesai sampai diberkati hidup nyaman. Ya, ini yang bahaya sekali Kristenan itu ketika diajarkan, pokoknya saudara diperkaya, saudara akan diberikan, saudara. Itu sampai di situ saja, saudara. Ya, saudara ingat kalau saudara pergi negara-negara yang makmur, gereja selalu sepi. Kenapa negara-negara berkembang pertumbuhan gerejanya luar biasa? Karena mereka kere. Saudara, orang kere gampang berharap ke Tuhan. Betul? Betul? Betul apa ya? Paling gampang diajar berharap. Orang susah gampang diajar cari Tuhan. Saudara. Tapi orang yang berhasil dicari-cari Tuhan, betul? Ya tidak, karena susah ditemui, saudara. Datang malas, karena kenapa? Apa yang saya butuhkan lagi? Saya nggak doa aja sudah ada semua, kan begitu? Iya kan? Ini masalah. Baik, sekarang saudara kita lanjut lagi dulu ayat yang tadi yang kita baca supaya nanti kita mengerti ayat kelima. Ya, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Perhatikan, angin nggak bisa dilihat. Amin. Amin. Pakai mikroskop pun saudara nggak bisa lihat angin. Betul? Betul apa ya? Yang kita bisa adalah merasakan angin, betul? Terus melihat kalau ada angin, oh angin ada, kenapa pohon gerak, itu kan bisa. Tapi lihat anginnya bagaimana? Nggak bisa kan? Betul? Iya, berarti apa? Sesuatu yang bisa didengar, bisa dirasa, tapi tidak bisa dilihat. Yang kedua, saudara, dikatakan apa? Angin yang keras, kemudian ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala. Yang kedua, mereka bukan hanya mendengar sekarang, tapi melihat. Sekarang saudara dan saya perhatikan. Ya, hidupnya orang Kristen, itu seringkali tidak seimbang antara angin dan apinya. Maksudnya, dengar nubuatan, engkau akan diberkati, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan, segala macam. Itu dia dengar kan? Terus ujung-ujungnya dia nggak pernah lihat. Sampai mati dia kiri, saudara. Ya, terus apa? Bertahun-tahun sama saja dinubuatkan 1000 orang pendeta, sama saja hasilnya. Berarti dia nggak pernah melihat kan? Betul apa ya? Nah, banyak orang alami seperti ini, saudara. Mereka mendengarkan begitu kerasnya nubuatan, dahsyatnya nubuatan, tapi tidak pernah dilihat kemudian jadi kenyataan di hidup mereka. Terus dengar khotbah janji Tuhan yang melimpah, bahwa engkau harta dari bangsa-bangsa akan mengalir katanya. Amin. Jadi apa? Ada angin dan api, bisa didengar, dirasa dan dilihat. Harus lengkap. Jangan tumpangi tangan. Sebentar lagi Tuhan berikan kau planet Mars, tinggal sendiri di sana, misalnya begitu ya. Oh, ini terima salah satu galaksi baru, betul? Ya, Tuhan akan kirim kau planet antah berantah, kuasailah planet itu, betul? Enggak, Pak. Saudara perhatikan, ya. Jadi saudara dan saya, Tuhan mau saudara dan saya ini hidupnya lengkap. Hidup yang lengkap yang bagaimana? Mendengar hal-hal yang besar, yang dahsyat, dan melihatnya, mengalaminya, saudara. Terus yang kedua, saudara dan saya perhatikan. Murid-murid ini sudah pernah buat mujizat nggak? Saya mau tanya dulu, sebelum Pantekosta. Pernah? Waktu Tuhan mengutus 70 murid kan? Semua bikin mujizat. Semua Tuhan berkati, Tuhan kasih urapan, semua bisa bikin mujizat, hal-hal yang ajaib. Cukup sampai di sana? Sudah hebat mereka? Ternyata belum. Kenapa belum? Kita akan perhatikan sekarang di sini. Supaya saudara dan saya juga sedikit-sedikit, maaf kata, jangan terlena dengan terima impartasi. Ya, saya nggak pernah diimpartasi siapapun, saudara. Ya, saya bukan berarti mengentengkan impartasi, bukan. Kenapa? Tuhan memberikan impartasi, urapan ke orang sesuai dengan tugasnya kepada orang itu. Bisa ditangkap maksudnya? Terus misalnya kalau Densus, senapannya lain sama polisi biasa. Kenapa beda? Tugasnya berbeda. Nggak bisa polisi biasa bilang, saya nggak mau senapan yang gini. Pistol gini nggak mau, saya mau yang punya Densus. Nggak bisa. Jadi sedikit jangan terima. Saudara punya panggilan apa?
Betul? Tuhan itu juga tidak menghambur-hamburkan sesuatu. Bisa? Jadi saudara jangan gila-gila sedikit aja kepalamu disodor ke sana kemari itu loh. Ya, apalagi yang berketombe itu mengganggu saudara. Ya. Oke, sekarang perhatikan ya. Murid-murid sudah ikut Tuhan Yesus. Amin. Sudah lihat mujizat. Amin. Bahkan sudah melakukan mujizat. Sudah jadi murid toh? Sudah. Sudah kenal pribadi Tuhan Yesus. Sudah. Tapi kenapa masih kurang? Lihat. Tuhan bilang, tunggulah, nantikanlah sampai kau diperlengkapi. Berarti orang Kristen yang cuma percaya, tobat baptis, anggota rajin, ya ibadah, tapi hidup mereka belum ada roh seperti dikatakan apa tadi? Suara angin yang keras. Ingat waktu Tuhan bicara kepada Petrus? Apa dia bicara? Orang yang lahir dari roh, apa? Itu seperti angin, dia nggak tahu dia dibawa mengalir kemana. Bisa ngerti maksudnya? Bisa mengerti berarti apa, saudara? Dia sudah Kristen, dia sudah percaya Tuhan, dia sudah murid Tuhan, tapi hidupnya itu didorong kemana sama rencana Tuhan. Bisa ditangkap maksudnya? Bisa? Misalnya, dia panggilan pengusaha, jadilah dia pengusaha yang besar, bukan pengusaha biasa. Bisa ditangkap? Dia didorong oleh roh itu untuk mengalir, berlayar kemana seperti kapal, didorong oleh angin itu. Ya, jadi tidak cukup hanya sebagai murid, tapi saudara dan saya akan hidup didorong, diarahkan oleh angin itu kemana. Masih ingat ayat itu yang saya sampaikan tadi? Orang yang lahir dari roh itu seperti apa? Angin. Saudara. Ya, didorongnya kemana? Tidak tahu. Berarti apa, saudara? Tidak semua orang Kristen, walaupun sudah buat mujizat, itu lahir baru. Tolong diperhatikan. Walaupun sudah buat hal-hal yang besar, itu didorong oleh Roh Kudus. Kalau kita hanya terikat kepada hal-hal yang mujizat, itu setan pun bisa buat, saudara. Ya, tapi hal yang benar setan nggak pernah bisa buat. Tolong perhatikan. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Yang kedua apa? Dia hidup didorong oleh angin Roh Kudus. Dia diarahkan oleh Roh Kudus. Terus yang ketiga, saudara dan saya perhatikan, api, betul. Yang aneh apa? Mereka melihat apa tadi? Firman Tuhan bilang, coba diulang lagi. Mereka melihat apa? Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing. Lihat, kalau api beneran hinggap kebakar nggak? Kebakar kan kalau api beneran? Betul? Tapi ini bentuknya seperti api, kelihatannya seperti api, tapi masuk nggak apa-apa kan? Masih ingat waktu Musa melihat apa namanya? Semak yang menyala tapi tidak terbakar? Nek zaman sekarang ada balon nyala nggak kebakar bisa. Nek zaman Musa ya 1500 tahun sebelum Masehi, 3500 tahun yang lalu barang bisa nyala tapi nggak kebakar, aneh. Betul. Betul, masih ingat itu? Dan siapa di dalamnya? Siapa? Tuhan. Betul, di mana Tuhan berada? Di semak? Semak atau semak duri? Semak-semak atau semak duri? Nah, bingung toh? Bingung toh? Di mana nyalanya? Semak duri. Saudara nek perhatikan ya. Kalau ada orang demo apa, enggak dikasih strum, cuman dikasih kawat duri sudah ngeri, betul? Betul? Karena itu nek kena namanya barang-barang duri itu perihnya minta ampun, betul? Iya toh? Nah, terus saudara, kenapa di semak duri? Nek kita seperti saya misalnya kalau saya pergi hutan, nek ada semak duri mesti menghindar, jangan lewat. Ya, misalnya nek kita nembak celeng, duar, dia melumati lari ke semak duri, wis enggak usah dikejar. Kenapa? Nek kita kejar ke situ walaupun bawa parang, ini habis semua sama duri. Jadi wis lah, relakno itu jadi busuk. Kenapa? Duri mengerikan, betul? Lihat, berarti apa saudara? Orang Kristen itu tidak suka dengan semak duri. Mereka selalu menghindar, tapi kadang Tuhan ada di semak. Orang Kristen tidak suka sama masalah, tapi sering Tuhan ada di dalam masalah, betul? Tuh. Iya apa ya? Hah?
Wah, saya tidak mau ngalami masalah ini, saya tengking. Padahal di dalamnya ada mujizat di dalamnya. Iya kan, saudara? Baik, kita lanjutkan. Jadi yang ketiga apa, saudara? Mereka melihat ada sepertinya lidah-lidah seperti nyala api. Hinggap di mereka, masuk ke mereka seperti api yang menyala, betul? Bisa dilihat mata, toh? Tapi minggat nggak apa-apa. Berarti ini bicara tentang apa? Bukan api muatan manusia, tapi api dari Tuhan. Ya apa ya? Maksudnya apa, saudara? Sering dalam ibadah saudara dan saya, begitu menyala-nyala, begitu berapi-api, betul? Air mata keluar, betul? Air ingus keluar, betul? Aku mau bertobat, aku mau nyeneng no Tuhan. Sak minggu, betul? Betul. Aku mau baca Alkitab, aku mau berdoa sak minggu, betul? Iya Pak ya, jujur. Saya tidak sak minggu Pak, 8 hari. Habis itu lali. Ya kan? Turun lagi. Kenapa saudara? Karena itu bukan dari Tuhan. Itu hasil kreativitas manusia. Contohnya, ya itu dari manusia. Tapi kalau dari Tuhan bertahan lama nih dari manusia. Kasih lihat. Nih, perkara-perkara dahsyat misalnya di Afrika, ya kan? Pernah dengar itu, kelihatan itu apa? Pernah lihat videonya pendeta Afrika yang nyembunuh orang aneh-aneh itu? Ya, busuk kayak gitu sembuh dan lain-lain. Pernah dong? Rasanya gimana waktu dengar? Iman tumbuh, amin. Percayanya tumbuh, amin. Selesai itu, bertahannya berapa lama? Nih enggak ada pencobaan, saya tetap percaya Pak. Nih pencobaan lagi, ya goyah lagi, betul? Iya kan saudara? Kenapa? Karena apinya tidak masuk. Ingat ketika Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu seorang penolong yang lain. Berarti ada dua dong. Satu, Tuhan Yesus sendiri, penolong yang lain, Roh Kudus. Saudara. Ya saya nggak bahas kalau Tuhan Yesus firman, kalau Roh Kudus pilih nanti terlalu doktrin. Saya nggak mau di situ, saudara. Nanti terlalu ruwet ya. Itu kita mau yang populer, yang mudah dimengerti. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi, yang ketiga, saudara dan saya itu hidupnya ya diberi semangat oleh Tuhan. Bukan oleh kesaksiannya orang. Bisa? Nek kesaksian orang, ayo saudara bersaksi. Wih, denger, yes, aku percaya, aku juga akan ngalami. Amin. Tapi ini orang itu bersaksi dari proses Tuhan. Mau bilang, yes, aku juga ngalami. Tak tengking. Amin. Biar dia ngalami. Amin. Saya enggak. Amin. Tapi kalau berkat, saya juga harus ngalami. Betul? Lah nek murid bisa pilih mata pelajaran sekolah apa, betul? Pak Guru, aku enggak senang matematika. Ya, enggak usah. Betul? Padahal matematika itu bagus, saudara. Kenapa? Makin tekun, makin tidak karuan, betul? Matematika. Saudara, nek saudara tambah tekun sama Tuhan, semakin tidak karuan hidupmu, saya mau beritahu. Tidak semakin indah loh, semakin tidak karuan. Kenapa? Namanya barang diproses dulu memang tidak karuan. Saudara, kenapa? Coba lihat batang emas, ya, batang emas sebatang, bagus, indah. Begitu dipotong, mau dibentuk jadi cincin, jadi kalong, saudara, ya begitu dia dibakar oleh api, dibentuk dia menghitam. Kalau dibuang pun di jalan mungkin orang tidak pungut, dia tidak emas karena dia hitam. Tapi begitu dia selesai, saudara, terus dihaluskan, kita tahu itu perhiasan yang mahal. Kenapa? Orang nek makin tekun sama Tuhan di awalnya, mesti hidupnya tidak karu-karuan. Mesti, iya. Saudara, orang sungguh-sungguh sama Tuhan, masuk rencana Tuhan, hidup awalnya mesti tidak karuan. Semua Alkitab catat. Coba, Bapak Abraham. Enak di Ur Kasdim, betul? Betul. Nurut Tuhan, masuk kemana? Padang gurun Negeb. Sampai hari ini tetap jadi padang gurun, saudara. Negeb itu. Betul. Betul. Ur Kasdim lebih subur. Nggak karuan. Terus di jalan istrinya mau dirampas orang. Nggak karuan hidupnya. Saudara. Tapi dia masuk ke rencana Tuhan. Betul? Lihat lagi Yusuf. Anak yang paling disayang. Jubah mewah. Begitu masuk rencana Tuhan dijual pakai baju budak. Betul? Nggak karuan semua. Lihat Rasul Paulus. Murid yang paling hebat. Dari Gamaliel. Begitu masuk rencana Tuhan jadi apa? Jadi orang yang diburu-buru kayak penjahat. Semuanya saudara ada prosesnya. Semuanya ada tahapan-tahapannya.
Jadi, hal yang buruk belum tentu tujuannya buruk. Hal yang kelihatannya jelek belum tentu akhirnya memang akan jadi jelek. Saudara, kenapa? Karena Tuhan sanggup membuat segala yang jelek menjadi baik. Itu intinya. Baik, kita lanjut dulu supaya tidak terlalu panjang ya. Nanti kita akan break cepat ya. Saudara, baik, kita lanjutkan dulu. Kemudian, saudara perhatikan. Yang keberapa sekarang? Tadi sudah ketiga. Ya. Yang keberapa? Saya tidak catat, saudara. Saya nggak punya catatan khotbah. Ya. Jadi saya nggak tahu keberapa. Pokok saya sebutkan saja, saudara yang catat. Saya nggak ada catatannya. Karena Roh Kudus bilang sama saya, kalau kamu sudah pintar, aku tinggalkan kamu. Ya. Jadi saya nggak mau jadi orang pintar sampai hari ini. Pokoknya nek mau khotbah ndak ada catatane, jadi mau khotbah ndak ada bahane. Kenapa? Ya ndak tahu mau khotbah apa. Nek punya catatan enak, tak cari aja catatan yang 2 minggu lalu, bulan lalu di tempat lain. Itu enak, saudara. Ya, baik, kita lanjut. Sekarang kita lihat di bawahnya sih, saudara. Ya. Sekarang ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung. Karena mereka masing-masing mendengar. Rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka Bahasa mereka sendiri siapa? Rasul-rasul itu semua orang Israel. Berarti bahasanya bahasa Aram zaman itu. Tapi orang-orang Yahudi itu, saudara perhatikan ya. Orang-orang Yahudi yang waktu hari Pantekosta pertama, itu bukan seluruhnya orang Israel. Tapi orang-orang bangsa lain yang memeluk agama Yahudi. Tolong perhatikan dulu supaya mengerti maksudnya, supaya tidak bingung. Ya, lihat. Mereka sudah menyembah Tuhan yang benar. Betul? Betul? Mereka sudah beribadah di bait Allah yang benar. Tetapi mereka ada kurangnya. Lihat kekurangan mereka. Ayat yang tadi kita baca. Ya. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang. Mereka hanya bisa mendengar bunyi. Tapi tidak ikut melihat lidah api. Alkitab catat begitu, betul? Coba ulang lagi. Supaya nangkep benar-benar. Benar tidak terjemahnya sama? Mereka mendengar cuma dengar bunyinya, tapi tidak lihat apinya. Iya tidak? Iya apa ya? Nah, jadi saudara, orang-orang yang beribadah hanya ibadah liturgis, ibadah agamawi. Saudara, mereka hanya bisa mendengar, tapi tidak bisa melihat. Nanti kalau saudara baca Rasul Paulus nulis, apakah telinga bukan bagian dari mata, perisah daripada mata? Kenapa dua ini saudara baca di Korintus digabung? Karena saudara dan saya harus mendengar sesuatu, harus juga melihat dengan nyata. Tidak boleh cuma dengar tok, harus lihat. Melihat juga harus mendengar. Kenapa? Karena saudara cuma melihat saja tidak lengkap tanpa mendengar. Mendengar saja tidak lengkap tanpa melihat. Supaya nggak ketipu. Jadi harus dua. Mata dan telinga. Terus misalnya, kita melihat dengan mata. Dahsyat. Kita harus dengar juga dengan telinga. Supaya nggak ditipu. Saudara dan saya lihat kembali di sini. Ketika turun bunyi itu, ayat ke-6. Ya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Lihat, mereka dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam bangsa yang memeluk agama Yahudi. Terus mereka bingungnya apa? Kok rasul-rasul ini yang orang Yahudi, yang berbahasa Aram zaman itu, kok bisa bahasanya kita? Kok kita dengar mereka ngomong bahasanya kita? Saudara perhatikan. Ya. Orang Kristen itu mestinya orang yang, saudara lihat, bahasanya dimengerti oleh orang lain. Maksudnya, saudara, sering orang lain melihat orang Kristen itu sombong. Kenapa? Anda miskin, percaya Yesus, pasti kaya. Itu kesombongan, saudara. Menganggap orang di luar Kristen pasti orang miskin, betul? Benarkah semua orang Kristen kaya? Benar? Benar? Enggak. Betul. Terus yang kedua, Anda mau hidup benar, mesti jadi Kristen. Benarkah semua orang Kristen bisa dipercaya? Enggak juga. Penipu banyak Kristen.
Saya pelayanan penjara, banyak orang Kristen di penjara. Jangan pikir di penjara nggak ada orang Kristennya. Betul. Saya pengelayanan di penjara wanita di sini, kan perempuan-perempuan aja Kristennya gitu banyak. Yang bunuh suaminya ada di penjara sini. Kristen semua. Bahasa kita seringkali bukan bahasa yang bisa dimengerti, diterima mereka, tapi bahasa sombong, angkuh. Contohnya, kalau yang datang ibadah kan mobil, kalau sana kan mana, bisa dihitung. Nah, itu kesombongan, saudara. Kita merasa Kristen ini paling hebat. Ya, lihat saudara, orang-orang Kristen itu, lihat ya, mereka butuh apa? Diberikan Roh Kudus supaya bahasa mereka bisa dimengerti dan diterima. Contohnya, kamu tobat ya, jadi Kristen ya. Saudara pikir semua orang Kristen itu pasti berubah jadi baik? Pasti. Saudara pikir orang begitu jadi Kristen pasti berubah jadi baik? Banyak yang enggak. Betul apa ya? Makanya sering saudara kalau saya dengar orang menginjil itu ngeri. Kenapa? Kayak yang ngomongan yang tadi itu. Ayo percaya Yesus pasti kaya. Nek dibilangi tetangga sebelah saya dari nenek moyangnya Kristen tetap kiri bi. Karena enggak ke gereja saya, betul? Nah itu kan sombongnya meningkat lagi, betul? Saudara. Ya, jadi apa saudara? Tuhan mau lihat, mereka bisa berbahasa yang lain yang dimengerti oleh orang lain. Lihat, bahasa yang paling dimengerti manusia adalah bahasa kasih, saudara. Betul? Bahasa kasih. Iya dah. Bukan menghakimi, bukan bilang, saudara salah agamanya. Tuhannya salah, Tuhan kita yang benar. Saudara, tidak pernah ada di Alkitab mencatat seperti itu caranya. Bahkan Tuhan bilang apa? Siapa yang mengatakan saudaranya kafir harus dibawa ke mahkamah agama, harus dihukum. Nggak boleh kita bilang orang di luar Kristen itu tidak beragama, tidak bertuhan. Saudara, karena kenapa Tuhan Alkitab sendiri bilang, bukankah namaku besar di antara bangsa, betul? Terus Nabi Yesaya bilang apa? Sepanjang hari aku mengulurkan tangan kepada bangsa yang memberontak. Mereka nggak peduli. Betul? Tapi bangsa-bangsa lain yang nggak kenal Tuhan justru takut sama Tuhan. Lihat saudara ya, maaf kata saya bilangnya. Kalau saudara dan saya ditipu sama orang Kristen, seringkali lebih mudah. Kenapa? Karena orang Kristen merasa aku dekat sama Tuhan. Nek aku bikin dosa, tak minta ampun, kelar. Betul? Betul? Tapi nek orang dunia masih percaya hukum karma. Gua tipu orang, gua nanti ditipu. Tapi nek Kristen dihapus oleh darah Yesus, amin. Tadi tidak takut nipu. Loh, saya ketemu saudara, teman saya punya travel. Dia telepon saya, Sen tolong doakan aku. Kasirku bawa lari uangku. Loh, berapa banyak? Sejumlah sekian. Loh, saya tanya, kok bisa percaya kok sama kasir pegang uang sekian banyak? Kok kasir kasih pegang uang sekian? Lah dia teman gereja saya ya katanya. Jadi diciak sama kasirnya yang sak gereja. Kenapa? Orang Kristen tuh sering merasa, nek aku bikin salah, pasti aku diampuni. Jadi nek bikin ya sudah toh, Tuhan pasti setiap dosa yang diakui ya wis Tuhan aku ngejak orang, kelar toh kau mengatakan kau ampuni. Selesai? Tidak. Tuhan katakan apa? Setiap Tuhan tidak sekali-kali membebaskan orang yang berdosa dari ada tetap hukumannya, seneng enggak seneng, saudara. Saya pelayanan waktu itu, ada satu keluarga, papanya sakit. Terus, sudah di-scan, dia selalu merasa pusing. Di-scan MRI kepalanya, semua normal. Pindah lagi spesialis saraf, semua baik. Tidak ada penyakit apapun. Saya dihubungi pasien, papaku di rumah sakit. Oke, saya bilang. Saya datang, Tuhan bilang, mati. Saya bilang, loh Tuhan kok mati? Kok mati Tuhan? Kan anak-anaknya semua ini pemurah, donatur, hamba-hamba Tuhan. Tuhan bilang mati. Kenapa mati? 42 tahun dia menikah, 42 tahun dia menyakiti istrinya. Terus saya ngomong, maaf ya, sama anak-anaknya semua yang hadir. Tuhan bilang, Papa 42 tahun menikah, 42 tahun nyakiti Mama. Iya Pak Hasan, betul, saya umur 41. Pas 42 tahun, saya nggak tahu dia nikah berapa tahun. Tuhan bilang 42 tahun tepat. Jadi,
sudah habis sabarku sama dia, dia harus mati. Jadi jangan berpikiran, wah aku terus diampuni. Bikin terus, Tuhan kan bilang 70 kali. Lah kalau Tuhan suruh saya yang lemah tidak bisa ngampuni 70 kali 7, mungkin Tuhan 7.000 kali 7.000, amin. Buat Tuhan, tetap ada hukumannya. Tetap ada disiplinnya. Lihat waktu Daud menghampiri Batseba. Betul? Tuhan bebaskan dia? Tuhan bilang apa? 1, keturunanmu tidak pernah akan habis dikejar oleh pedang. Betul? 2, istri-istrimu akan ditiduri. Ya apa ya? 3, apa? Anakmu akan berontak padamu. Tetap Daud Tuhan cintai, tapi Tuhan disiplin Daud. Betul? Betul? Ya apa ya? Nah, saya ketemu suami yang stroke. Tuhan, kenapa dia stroke? Tuhan bilang, dia tidak pernah berubah, tetap kasar kepada istrinya. Caraku menghentikannya, aku bikin dia begini. Dia tidak bisa kasar lagi, paling minta tolong sama istrinya. Tidak bisa kasar lagi, kenapa? Sekarang 100% tergantung istri. Mau berak ditarik bawa istri. Nah, semua istri sekarang mau kasar. Mau kasar, nah istrinya pergi 2 hari, mabuk dia. Betul? Cara Tuhan macam-macam. Saudara, kalau orang Kristen merasa pokoknya pasti Baik, kita lanjutkan, saudara. Ayat ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ke atas Nah, saudara perhatikan. Semua. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya pengajar Alkitab. Bukan hanya gembala. Semua. Supaya kenapa? Tadi kita belajar lagi ayat yang pertama. Supaya hidup saudara dan saya digerakkannya, didorong oleh angin itu kemana Tuhan mau. Maksudnya apa, saudara? Ya, tadi saya pelayanan sebentar. Dia merasa saya dipanggil untuk melayani bidang ini. Tuhan bilang panggilanmu sebenarnya bukan bidang itu. Cuman saya tidak mau terus terang ngomong. Ya, saya putar ngomong. Saya tanya, kamu terjun di bidang itu karena Tuhan bicara kepadamu harus melayani di bidang itu, atau kamu sendiri terbeban di bidang itu? Saya terbeban, Pak. Saya bilang itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Engkau lihat sesuatu, engkau terbeban, itu bukan dari Tuhan. Itu belas kasihanmu sendiri. Bisa ditangkap maksudnya? Tapi kalau Tuhan sendiri yang menggerakkan engkau, itu murni Tuhan. Makanya saudara, sekarang ini dengan kemajuan audio visual, orang bisa memanipulasi emosi orang lain. Contoh, saya kenal satu orang yang mengajar di bidang audio visual, komunikasi audio visual. Dia bukan orang Kristen, tapi dia paling banyak menerima order untuk membuat klip-klip video. Video apa? Pelayanan. Kalau dia dipanggil, dia tinggal tanya, klip ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ngumpulkan sumbangan. Dia sudah tahu klipnya harus bentuknya bagaimana. Dia bukan anak Tuhan. Bentuknya apa? Ini loh pelayanan kita kayak gini. Yang berbau menolong orang miskin. Yang berbau anak jalanan. Terus apa lagi? Di syuting nanti pelayanan gelandangan di bawah jembatan. Supaya kenapa? Kasihan. Wah, pelayanan yang luhur, keluar duit. Sampai hari ini dia tidak pernah jadi Kristen. Karena dia tahu itu audiovisual untuk apa. Dan dia selalu ngomong, video klip yang saya disuruh buat, itu selalu berhubungan dengan pengumpulan dana. Supaya kenapa? Menstimulasi belas kasihan orang lewat melihat begitu-begitu. Saudara tidak digerakkan oleh Tuhan, tapi disetir oleh yang saudara lihat-lihat di video-video clips. Ya, itu manipulasi. Saya pernah terjebak di pelayanan seperti itu. Saya pelayanan desa. Terus datang sepasang suami istri penginjil. Ya karena saya penginjil juga, ayo gabung sama saya, ayo saya bilang, ayo saya ada melayani beberapa desa, ayo ikut, nggak masalah buat saya.
dia ikut no problem. Kenapa? Nah, tambah banyak orang melayani, kerjaan tambah ringan. Bukan takut nanti mereka ikut dia buat apa. Kalau saudara dan saya takut orang lain pindah, itu motivasinya gengsi. Betul? Nek tempat kita sepi, gengsi. Nek tempat kita rame, keren. Naik pangkat. Betul? Terus kedua, unsur uang. Kenapa? Nek dia pindah, dia bawa uangnya ke sana. Itu. Saya nggak pernah peduli, saudara. Jadi saya ajak dia pergi. Ya, desa-desa di gunung-gunung. Saya pikir dia itu hobinya fotografi. Jadi bawa kamera yang bagus. Ya, terus anak-anak desa yang nggak pakai baju, yang nggak mandi, nggak apa, dikumpulin, dideret, difoto. Saya pikir dia memang suka fotografi. Ternyata, saudara, lama-lama saya tahu foto-foto itu dikirim untuk minta uang. Dan uangnya tidak pernah sampai ke yang membutuhkan. Malaikat aja yang nggak punya daging bisa bikin dosa. Apalagi yang punya daging, punya lidah ingin makan enak, betul? Betul? Punya tangan yang ingin nyetir mobil mewah, amin? Oke, jadi kembali ke sini, kita mau lihat. Ya, tidak cukup hanya jadi murid, ngerti firman, dengar firman, terus bahkan dipakai Tuhan melakukan mujizat. Tapi hidupnya harus didorong, diarahkan Roh Kudus. Kenapa? Dia harus didorong oleh angin roh kemana. Angin itu suruh dia. Bukan dia melawan angin. Saudara, jadi lihat, orang Kristen itu tidak cukup hanya pergi gereja. Tapi didorong oleh Tuhan, hidupnya kemana? Diarahkan. Jadi apa? Diarahkan. Saudara. Ya. Terus apa? Terus Pak, itu kan ngomong tentang panggilan. Terus tentang yang lain ada. Saudara, saya ketemu satu orang. Terus Tuhan kasih saya lihat, saya bilang, maaf, saya lihat sebidang tanah menghadap ke laut. Dan Tuhan bilang, bangun hotel di situ. Dia bilang, tanah saya cuma berapa ribu meter, Pak. Nggak bisa. Tuh, saya bilang, Tuhan bilang sebelahnya beli. Betul, Pak, sebelahnya memang mau dijual. Ya wis toh beli. Terus? Iya, Pak, sudah lama saya kepingin bangun yang sekelas Holiday Inn bintang 4. Terus? Tapi uangnya belum cukup. Oke, kita doa Tuhan. Tuhan bilang suruh bangun hotel. Dia juga kepingin bintang 4, peneguhan. Tapi uangnya ndak ada. Terus Tuhan kasih lihat. Satu titik. Saya bilang ambil peta. Dia bingung, nggak ada peta. Dia buka Google Earth. Saya bilang, di titik ini apa? Oh, ada satu proyek, Pak. Di Kota Anu namanya. Kerjakan. Terus titik ini apa? Ini pengeboran minyak, Pak. Satu demi satu Tuhan beritahu. Ya, kemarin isinya SMS saya, Pak, tendere wis menang, Pak. Jadi dia didorong oleh roh, dia harus mengerjakan apa, jadi pengusaha apa, Tuhan yang arahkan dia. Bukan hanya pelayanan, bukan hanya saudara jadi donatur. Iya, makanya baca nanti bukunya, siapa namanya? Aduh, salah satu penulis Amerika yang terkenal, yang masih muda. Joel Osteen. Baca bukunya. Zaman sekarang, ribuan orang dikumpulkan untuk mendukung visi satu orang. Itu Joel Osteen nulis. Itu salah. Saudara punya visi masing-masing, punya tugas masing-masing. Tugas kami memberitahu saudara, itu saudara dijadikan apa sama Tuhan, dijadikan apa, bukan dukung saya jadi besar. Ada itu Joel Osteen nulis, kalau saudara nggak percaya beli bukunya. Ya, jangan bilang saya yang ngarang, oh Pak Asen ngomong gitu mau nyindir siapa, enggak. Joel Osteen nulis seperti itu. Ya, saya pun nggak pernah telepon kok, aku buka persekutuan lu datang, nggak pernah saya. Kenapa? Saya nggak minta mereka dukung saya. Kami tugasnya apa? Membuat saudara temukan tugas saudara, panggilan saudara masing-masing jadi apa dan kerjakanlah. Saudara. Ya, waktu saya melayani di satu pabrik kertas, ya, itu percetakan saudara, ya, percetakan besar karena dia semua cetak buku-buku luar negeri, ya. Terus selesai ibadah saya doa. Saya bilang sama yang di situ, Taci ini Tuhan bilang buka butik. Waduh, saya enggak ngerti butik, Pak. Pengalaman saya percetakan. Tuhan bilang buka butik.
Saya nggak ngerti model-model, dia cuma pakaiannya biasa. Ada orang fotogenik, nggak model-model gitu, saudara. Bagaimana buka butik, nek modelnya model polos-polos. Nek cewek suka model, bisa buka butik, tahu model bagus. Nek enggak bisa. Nggak bisa, Pak Asen. Tuhan bilang buka butik. Dia nggak percaya, saudara. Tidak sampai setahun, ada orang yang punya butik, ngomong sama dia, Ci, aku bosen kerja butik. Bukan rugi, aku bosen kerja butik. Ci, nek mau, tak ajari taci kerja butik, tak ajak taci kulaane di mana. Sekarang dia punya 3 butik. Kok tahu? Lah waktu peresmian butik aku yang doano, makanya tahu. Ya, pasien aku buka butik. Loh kok bisa? Saya bilang, iya, cerita ini loh kejadiannya. Buat Tuhan gampang. Jadi bukan hanya panggilan saudara jadi donatur ya. Kau ditetapkan cuma jadi donatur saya ya. Ayo kirim sini. Kau kerja keras mati-matian separuh sini. Karena sini yang mendoakanmu, betul? Saudara lihat di sini lagi, ya. Hidup saudara itu bukan, lihat, energinya, apinya bukan dari doa orang. Betul? Tapi kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan yang hinggap sama saudara, sehingga yang saudara kerjakan berhasil. Itu loh kata firman yang tadi saudara baca, betul? Api itu hinggap toh? Bukan api itu keluar dari Petrus nyamber ke yang lain-lain. Begitu bunyinya? Begitu bunyinya? Tidak, api itu turun ke masing-masing dari Tuhan lang. Ya, saya bilang saya melihat biji-biji sawit. Iya, Pak. Kita ragu terjun di perkebunan sawit. Tuhan bilang, terjun. Tuhan yang bicara. Terus nek terjadi, Tuhan memberikan dia hikmat. Dia kan mau kerja tuh, kelapa sawit. Betul, dia sudah ada, tapi dia nggak ragu. Saya cuma disuruh neguhkan, iya masuk. Cuman gitu toh. Berarti apa? Roh itu api hinggap ke dia toh. Cuman dia masih ragu. Roh apa? Api itu hinggap ke masing-masing. Pencerahan itu. Ya kan? Wah, kepingin kerja ini. Ide itu dari Tuhan. Bukan saudara saya didoakan si A, si B, si C. Berarti saya harus wajib setoran. Kenapa saudara? Lihat di sini. Orang dibaptis Roh Kudus, orang berjalan menurut Roh, itu dia melihat hikmat itu turun ke masing-masing dari Tuhan. Jadi ojo percaya nek kita yang bikin saudara kaya. Kita yang bikin usahamu berhasil. Itu pencerahan dari atas, dari Tuhan. Bikin saudara, saya mau usaha ini, saya mau kerja gini. Itu Tuhan yang kasih saudara. Kalau saudara dengar siapapun ngomong saya, ojo percaya. Itu nabi palsu. Nabi palsu selalu ngomong uang. Untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Jadi kembali lihat saudara. Apa? Kalau saudara dan saya tidak cukup hanya jadi Kristen. Izinkan Roh itu mendorong saudara kemana Roh itu mau. Jadi pengusaha apa, kerja apa, melayani apa. Izinkan. Kedua, ya, itu akan turun lidah-lidah api. Semua bisa lihat. Maksudnya apa? Saudara nanti ketemu orang, saudara bisa ngomong, maaf ya, kamu tidak cocok kerja ini, kerjamu cocok ini. Bisa loh kayak suhu. Enggak. Karena saudara bisa lihat lidah api yang turun ke dia. Yang turun ke dia itu hikmat apa, jadi apa. Halo? Ya, kan saya sering ditanya, Pak Hasan sekarang ini kula apa? Ada yang tanya, Pak Hasan kerja apa yang paling baik saat ini? Saya bilang kerja yang paling rame, yang paling baik. Betul? Tuh, yang paling rame itu yang paling baik. Iya dah. Ojo kerja yang paling sepi loh, mati. Ya, banyak orang saudara, mereka tidak ingin didorong oleh Roh Kudus, tapi ingin diberikan hikmat berusaha oleh Roh Kudus. CNI. Kenapa saudara? Dorongan Roh, pimpinan Roh selalu disertai oleh pencerahan dari Tuhan, akal budi dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Selalu jalannya bersamaan. Ada api yang turun di kita. Ada pencerahan, ada hikmat yang turun di kita. Sehingga nggak bisa gampang dibohongi orang, ditipu orang, dimanipulasi orang, dimanfaatkan. Oh, karena saudara juga bisa lihat itu lidah api turun. Saudara juga tahu orang itu sebenarnya bagaimana.
Masalahnya apa? Halangannya, jawabannya apa? Ya, jadi seperti itu. Saya kan sering ditanya, Pak Hasan, saya sudah sekian tahun begini, kenapa? Tuhan ngomong. Ya, seperti ada satu pengusaha, dia bilang, Pak Hasan, sejak Januari sampai tahun lalu itu saudara ya, sejak Januari sampai bulan berapa, hampir akhir tahun, tidak ada satu pun dari puluhan proyek aku dapat. Kenapa ya Pak Hasan? Langsung Tuhan kasih lihat sebuah gereja reot. Gereja yang tidak punya atap. Terus saya bilang, maaf ya, Tuhan bilang, engkau perbaiki gereja yang tidak punya atap itu lebih dulu. Di mana ya Pak gereja itu? Saya bilang, saya tidak tahu. Tapi Tuhan bilang, perbaiki gereja yang tidak ada atap itu. Begitu engkau pergi gereja yang tidak ada atap, kau tidak boleh masuk ke dalamnya. Engkau pergi ke belakang gereja itu untuk melihat apa di situ. Tidak sampai seminggu, dia telepon saya. Aku ketemu Pak gereja itu yang tidak punya atap. Ternyata apa? Aku pergi belakangnya. Ternyata mereka ibadah di belakang, bukan di depan, karena tidak ada atap, nggak bisa dipakai. Mereka ibadah pakai atap rumbai. Pendetanya pun berumah di atap rumbai. Terus, sudah ngerti Tuhan suruh apa? Perbaiki gereja itu sampai sebaik-baiknya. Natal kemarin, gereja itu jadi gereja yang megah. Istrinya SMS, Pak, nomor 1 di tender. Jadi, ojo, ayo nabur mana? Sini. Nggak tahu, pokoknya sini. Ya. Nah, saudara-saudara itu disuruh jadi berkat. Betul, bukan memberkati kami, tapi jadi berkat. Berkat itu kemana, mana? Bukan hanya duit. Saya berterus terang saya bilang, ya, saya kagum sama pengusaha. Bukan karena mereka punya uang banyak, bukan. Mereka dari pagi sampai sore kerja. Sudah lelah. Udah itu pulang mandi, suruh pergi ibadah. Lelahnya double, betul? Sudah itu kasih duit lagi. Sedangkan kita pagi sampai sore kita tidur, betul? Nanti mau ibadah kita siap-siap mandi, terus kita khotbah 1 jam. Kita dapat lebih banyak. Enteng mana kerjaan? Pengusaha. Betul? Betul? Terus kalau dia nggak datang ibadah, kita marahin. Kenapa nggak datang? Nanti Tuhan ambil usahanya. Padahal kita mau dia kasih kita lebih banyak. Berarti dia kan harus kerja lebih banyak. Betul nggak? Tapi kita sudah suruh dia kerja lebih banyak supaya bisa kasih kita lebih banyak. Kita suruh dia datang tiap kali. Berarti dia disuruh kerja berapa ratus jam sehari. Saudara, tapi banyak orang bego. Oh, enggak percaya, pokok untuk Tuhan. Ginilah saudara ya, kalau benar Tuhan yang ambil uang saudara, saudara taruh, saudara tungguin 2 tahun, ada nggak yang ambil di situ tangan tiba-tiba hilang? Nggak ada. Betul? Caranya apa? Misalnya, Tuhan, kalau engkau yang mau ambil uang ini, ku lempar ke atas. Kalau enggak balik, engkau punya. Kalau turun, aku punya. Betul? Pasti turun semua. Betul? Ya dah. Saudara, banyak. Ini lihat loh saudara ya. Orang yang dibaptis Roh Kudus itu punya pencerahan di pikirannya. Punya hikmat. Punya jalan keluar. Karena dia diterangi. Ada api yang masuk. Terang. Enggak butek, enggak gelap. Itu loh. Tidak semua orang beragama begitu, betul? Makanya Tuhan tadi bilang apa? Mereka cuma dengar suara, tapi nggak bisa lihat apinya. Berarti apa? Beragama tapi bingung melulu, stres melulu, susah melulu. Itulah seperti yang Tuhan bilang. Makanya tidak cukup cuma percaya, tobat, baptis, melayani. Tapi juga didorong oleh Roh Kudus. Ngapain, kemana. Ya, waktu saya melayani di pabrik, di barat sini, kan banyak yang hadir, karyawannya maupun orang luar. Ada satu orang anak gadis. Pak, saya mau berhenti kerja. Saya bilang, saya nggak tahu, saya doa. Tuhan, dia mau berhenti kerja. Tuhan bilang, sebentar lagi dia akan ketemu satu om. Ciri-ciri om itu kayak begini. Om ini akan ikut asuransi sangat besar. Dan om ini akan merubah nasibnya. Dia kerja asuransi, wanita ini saudara.
Tapi dia bilang, saya udah bosen pasen, hasilnya nggak banyak. Tuhan bilang, tetap kerja, engkau akan ketemu seorang ciri-cirinya kayak gini. Dan ini akan merubah nasibmu. Terus saya khotbah lagi, dia bilang apa? Pak, sudah ketemu itu. Dan benar dia ikut asuransi besar sekali. Terus, dilihat anak perempuan ini sama ini jujur, baik, dia ngomong, anakku belum punya pacar. Anak lakiku. Tak kenal no mau. Dikenalkan cocok nikah. Jadi akan dikasih roh apa api yang hinggap di saudara-saudara. Api yang bikin terang, bukan bikin gelap. Misalnya, lu nikah sama itu aja lah, itu menjanjikan. Menjanjikan apa? Penderitaan. Ya jangan, saudara ya. Menjanjikan masih jelas, janji apa? Ya menjanjikan, apa? Dia suka selingkuh. Jadi kamu ringan jadi istri. Kenapa? Dibantu istri-istri yang lain. Mau nggak, saudara? Nggak mau, ya. Betul. Kenapa? Loh, jangan kalah. Yang subur aja 8 bisa rukun. Amin. Anak Tuhan nggak bisa tuh 9. Gitu ya. Oh, jangan. Itu kan ngawur, saudara ya. Jadi punya apa? Pencerahan, punya akal, budi, punya jalan keluar. Saudara, ya, kembali ke sini makanya bedanya itu dengan orang beragama yang liturgi seperti orang-orang Yahudi itu. Yang di zaman Pentekost, mereka dengar anginnya tapi tidak lihat apinya. Dan tidak ada api hinggap di mereka. Sehingga saudara, kalau saudara hidup begitu enak. Kenapa? Tahu. Sering orang tanya saya, Pak Hasan, ini dolar gimana? Kadang Tuhan bilang kasih tahu dia. Kadang Tuhan bilang nggak kasih tahu dia. Bukan karena saya dapat komisi, saya baru kasih tahu nggak. Kalau Tuhan bilang bukan untuk dia, saya nggak kasih tahu. Terus ya, ketika saudara dan saya tidak cukup hanya beragama, tidak hanya ikut Yesus, tidak hanya bisa dipakai mujizat, tapi kembali hidupmu harus mulai melihat apa dulu? Angin yang keras. Kekuatan angin itu. Jadi apa? Saudara pernah nonton di TV ketika angin puting beliung? Saudara pernah nonton di Discovery Channel? Kalau di Texas itu suka angin puting beliung, apapun dibawa terbang. Betul? Berarti apa? Kalau saudara masih bisa melawan dorongan roh dalam hidup saudara dan saya, berarti saudara belum masuk ke angin yang begitu kuat. Sorry. Nggak ada apa-apanya. Berarti harus nurut. Angin itu sanggup mendorong saudara untuk taat. Itu baru angin yang luar biasa. Kalau masih saudara bisa lawan, belum luar biasa. Terus kelanjutannya, itu lidah-lidah api masuk. Jadi kalau seperti itu misalnya orang punya bisnis gampang. Kenapa? Tuhan piye? Gitu tok, Tuhan piye? Tuhan bilang stok. Kadang Tuhan bilang lepas. Kadang Tuhan bilang simpen sih. Saudara, pasti enggak ada masalah. Tapi kenapa Pak? Saya rasanya ini terus buntu. Lah berarti belum ada terangnya, toh belum ada titik terangnya. Jangankan titik terang, ya kan? Jangankan lidah api yang gede, titik terang setitik aja nggak ada. Bagaimana? Makanya kembali ke sini, izinkan Roh Kudus mendorong saudara dan saya melakukan apapun yang Tuhan mau. Misalnya Tuhan bilang, ayo berdoa, ayo baca firman. Itu didorong, ditiup, suruh jalan, suruh gerak, nurut. Nanti baru hinggap itu. Tapi Tuhan yang memberi hikmat itu. Makanya saudara akan jadi, heran ya, kok bisa tahu ya? Heran ya kok dia kerjakan ini jadi ya? Tuhan memberikan saudara dan saya hikmat. Ojo merasa itu otak kita sendiri. Makanya lihat di sini saudara tadi, lidah-lidah api itu hinggap. Berarti apa? Berhasil pun orang yang benar hidup sama Tuhan gak bisa sombong. Ya karena Tuhan kasih aku kepintaran, karena Tuhan kasih aku hikmat, itu loh. Ojo, nih tiru nih. Itu saudara ya, ini sukses tiru. Itu kesombongan. Oke, sudah. Jadi sekarang intinya apa tadi? Izinkan itu angin meniup kemana dia mau. Sudah. Misalnya Tuhan bilang masuk padang gurun, siap bos. Jangan, waduh, padang gurun Tuhan, wah, saudara, nek Kanaan, yes Tuhan. Ya, Tuhan bilang, nek dari Mesir itu ndak ada terbang, betul, harus jalan lewat padang gurun. Oke, jadi
di situ. Tapi sesudah masuk padang gurun, nek nurut nyebrang Sungai Yordan. Nyebrangnya tidak gampang karena lagi banjir. Alkitab bilang lagi gede airnya, saudara. Tapi kaki dimasukkan dulu, sungai itu terbelah. Tapi nek terbelah dulu baru masukkan kaki, berarti masuk padang gurun. Artinya, Tuhan aku lihat mujizatmu dulu baru aku taat. Tuhan aku diberkati dulu baru aku nurut. Siaplah engkau masuk padang gurun. Karena padang gurun, laut terbelah, mereka baru jalan. Betul? Sungai Yordan masuknya kaki dulu, baru terbelah. Jadi, pilih mana? Pilih nyebrang Yordan apa Teberau? Pilih mana? Nyebrang Yordan? Melangkah sik, taat sik, baru lihat bukti. Nek Teberau? Lihat bukti sik, baru melangkah. Pilih dua. Oke? Tapi nek saya ngalah terus kan keenaan dia. Lah itu berarti mau masuk apa? Padang gurun. Kenapa? Tuhan tolong sih robah dia baru aku taat. Itu siap-siap. Tapi ya wis aku ngalah sih, aku percaya dia berubah. Nah, itu siap menyeberang Sungai Yordan. Bisa ditangkap maksudnya sekarang? Oke. Jadi selesai sampai di sini, enggak panjang-panjang lagi. Nah, sekarang periksa. Tapi kenapa ya rasanya aku ini buntu aja otakku? Lah memang saudara, Tuhan tidak membuat otak kita terbuka begitu. Tapi juga otaknya tidak buntu. Buktinya telinga kan tidak ada nih lubang-lubangnya. Hidung ada. Berarti nggak buntu kan? Iya apa ya? Iya apa ya? Cuma tidak boleh sembarang bocor. Betul? Lah nek sini bocor kan bahaya. Sini bocor harus yang tempat yang Tuhan tempatkan, Bang. Halo? Halo? Bisa ditangkap enggak? Ngantuk, Pak? Bersyukur nek saudara ngantuk. Berarti jiwanya, nyawanya masih ada. Nek enggak bisa ngantuk lagi gini, ya itu memang sudah enggak ada lagi. Saudara ya, tidur abadi, ya kan? Jadi biarkan Tuhan mendorong kita. Tapi supaya bisa didorong, kembali ayat pertama. Mereka berkumpul menunggu. Halo? Mereka menunggu. Jadi, saudara jangan sedikit-sedikit sini, terima terobosan, terima jalan keluar, nggak ada. Tunggu dalam arti, ya wis Tuhan, aku belajar taat, nurut terus. Jangan sudah nurut ke Tuhan. Mana bukti? Apa kurangnya saya? Lah jelas wis kurang sabar, buktinya bentak-bentak. Amin. Halo. Jadi kembali ke sini, ingat Tuhan mau memasukkan roh pencerahan, roh hikmat ke dalam hidup kita. Sehingga orang Tuhan bilang apa? Apapun yang dikerjakan disebut berhasil. Saudara, didik anak berhasil. Bukan anaknya berhasil jadi kaya, tapi anaknya benci dia. Saudara, jadi apa? Pencerahan. Ada bukan titik terang, tapi terang yang banyak. Lah itu yang Tuhan janji sama saudara dan saya. Terus piye nek mukanya lesu, mukanya keriput, mukanya cuek. Allahku luar biasa, mukanya setannya kok gini, ya. Nek dia lihat orang Kristen mukanya mencucuk, mana bisa orang dunia percaya di dalam Yesus ada jawaban? Buktinya orang Kristen nggak terjawab. Katanya ada pertolongan, buktinya stres. Betul, katanya tidak pernah terlambat, buktinya ente-entean. Ya, baik. Jadi sekarang, ingat itu ada pencerahan. Ingat itu juga ada, saudara dan saya lihat turun di orang lain. Artinya apa? Kalau orang nasihati kita, ojo langsung tidak diterima. Dengarkan, pikirkan, walaupun itu mungkin sakit buat kita. Renung, no iya, bener apa? Jangan, dasar aku nggak terima. Siapa dia nasihati saya? Nek dia bisa pinter, dia lebih kaya dari saya. Loh, banyak orang gitu, saudara. Nggak mau terima nasihat orang karena merasa hebat. Terus, saudara, banyak juga orang merasa, saudara tahu, istri itu penolong. Tahu? Nek orang perlu ditolong, dia pinter apa enggak? Pinter apa enggak?
kurang. Betul? Betul? Nek orang perlu ditolong, dia bisa ngerjakan semua? Tidak. Nek orang perlu ditolong, berarti dia tidak butuh orang? Butuh. Saya ngalami, saudara, ketika saya menikah. Kenapa? Saya kan udah sekian tahun hidup menyendiri, hidup sak mauku dewe. Tiba-tiba ada orang lain yang di sebelah saya yang ngomong sama saya. Sulit saya terima. Kenapa? Tuhan, aku ini cari istri yang dukung aku. Kok ini istri yang ngomeli aku? Ya, saya cengkel sekali. Terus adik saya yang perempuan ngomong, "Kok, kamu ingat ya? Kamu itu umur telat kawin ya. Kamu sudah terbiasa hidup menyendiri loh ya. Kamu mesti sadar ya." Saya diem. Iya juga sih, adik saya bener juga ngomongnya. Adik perempuan saya tegur saya, saudara. Saya nggak bilang, kamu nggak peka, aku ini bergaul sama Tuhan. Nggak. Ya itu benar dia omongkan. Saudara, habis saya berubah sikap. Iya ya, berarti saya yang banyak salah. Karena terbiasa hidup menyendiri. Terbiasa sakarepku dewe, tiba-tiba ada orang yang nentang beda pendapat sama saya, tidak setuju sama saya. Saya jengkel. Saya bilang, Tuhan dia ini kan penolong saya, kok selalu yang saya mau begini-begini tidak setuju, tidak senang. Terus kalau Tuhan sudah nanya, kamu mau sendiri terus ya, kamu sendiri aja sana. Tidak usah surat dia di sisimu, betul? Saya marah, dia saya bilang, ingat ya kok, kamu tuh udah biasa menyendiri ya. Iya bener, saya bilang bener. Jadi karakternya antik. Saudara. Ya, terus saya sadar, saya berubah. Adik saya tidak bilang, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dia cuma ngomong, ingat ya, katanya. Benar. Jadi, saudara lihat, ketika saudara itu hidup didorong oleh Roh Kudus, diatur Roh Kudus, saudara juga bisa terima pencerahan yang Tuhan pakai lewat orang lain buat kita. Ojo merasa Jadi, nek saudara nikah, punya suami, punya istri, itulah penolongmu. Kenapa perlu beda pendapat? Dia nolong engkau dari hal yang salah. Tapi waktu saya lakukan sukses, berarti dia salah, nek saya nuruti, saya gagal. Justru, saudara, kenapa engkau dibuat sukses? Kalau engkau dibuat gagal, engkau akan sumpah dia. Gara-gara kamu kan tidak setuju aku gagal. Karena kita nggak sepakat kan aku gagal. Lah dia salah lagi toh. Tuhan bikin sukses, dia juga salah. Kalau aku turuti kamu, enggak begini kita kaya. Udah salah lagi. Betul, saudara bisa bayangkan posisi yang semua salah. Kita harus menjadi semakin benar di mata Tuhan. Caranya bagaimana? Api itu masuk. Untuk apa? Nek terang masuk, yang gelap kelihatan, yang kotor kelihatan. Betul? Betul? Yang suka facial berapa orang di sini? Saya suka. Muka saya dibersihkan. Waktu dibersihkan pakai kaca pembesar. Betul apa enggak? Kaca pembesar dipasang di sini toh, terus dia ngeliatin kita dari kaca pembesar itu supaya kelihatan nih ada komedo-komedo kecil. Iya enggak? Iya apa tidak? Kalau enggak tahu Pak, enggak pernah dibersihkan. Saudara perlu juga rawat diri, itu perlu. Abraham umur cepek fit, rawat diri. Amin. Amin. Sarah umur 90 menarik, cantik, rawat diri. Bukan pahat diimpartasikanlah mendadak dia jadi cantik seperti Dewi Kwan Im. Nggak ada. Dia rawat di diri. Halo. Halo. Tapi banyak orang merasa sudah laku, nggak usah rawat, mau apa? Loh, justru semasa sudah laku itu ada jaminan, betul? Garansi. Ojo nih laku non garansi, salamu beli. Loh, silakan, saudara. Iya, banyak ibu-ibu gitu, begitu masih gadis, woi, tarik hula hoop supaya ramping. Begitu udah nikah, sakaratnya. Non garansi. Halo. Bapak-bapak juga gitu, betul? Begitu nikah ndak karuan, tiba-tiba kena diabetes, kena macam-macam karena ndak rawat diri. Ada garansi. Kenapa? Nek kau nikahi aku tetap manis seperti masih pacaran, bukan jadi langsung bawel karena sudah laku. Halo. Suami juga bilang, nanti kau mau kunikahi, aku tetap sayang kamu seperti waktu aku kejar kamu.
Jangan, sudah aku dapatkan, mau apa? Apalagi aku kemasukan roh pemain bola, betul? Bola jauh ku kejar, bola dekat ku tendang. Kan matang istrinya, saudara. Betul? Betul, saudara? Cuma wanita harus sadar, kenapa? Nek laki masih pacaran, itu memang piala yang harus dia dapatkan, pujaan hatinya. Begitu dia dapatkan, selesai, dia sekarang mengejar cita-citanya. Sehingga wanita merasa kok perhatiannya beda, cintanya beda. Karena beda memang. Sebelum dapat, inilah yang harus didapatkan dengan segala akal, pikiran, kekuatan, daya, upaya, dan segala macam. Begitu dapat, dia sekarang kejar cita-cita. Aku udah punya istri, aku punya tanggung jawab. Sekarang kejar cita-cita. Istri merasa kurang perhatian, kurang waktu, kurang. Nah itu juga harus sadar. Halo. Nanti bisa saling memperhatikan ketika anak-anak semua sudah kawin. Jangan anak-anak sudah kawin justru saling bertengkar. Sekarang, ayo tengkar, enggak ada yang berpisahin kita. Ya kan? Kita enggak malu lagi sama anak. Ayo. Itu mengerikan, saudara. Ya, kan sering nih orang menikah anak yang memisahkan, betul? Malu sama anak. Betul enggak? Sering. Kasihan anak lah nih tengkar, saling tahan. Begitu anak nikah semua, sekarang saya sudah bebas. Gitu ya, berantem melulu. Baik. Jadi hampir jam 2 kita break ya, selesai. Ayo izinkan Tuhan memberikan hikmat dalam hidup kita. Ayo izinkan Tuhan memberikan pencerahan, akal budi, kecerdasan, ya, jalan keluar dalam hidup kita. Dengan cara yang tadi, izinkan Tuhan mendorong kita, mengatur hidup kita, mengarahkan hidup kita. Selesai. Tuhan berkati kita semua.